Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Insan Ramadan dan saya merupakan mahasiswa Universitas Islam Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember, dan saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Nah, dalam kesempatan video vlog kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Purbo. Antara lain yang pertama yaitu, silahkan ambil salah satu tren kesenian ataupun budaya Islam yang menurut kalian sedang trending akhir-akhir ini di Indonesia. Kemudian coba jelaskan menurut yang kalian pahami dari tren tersebut. Nah, di sini saya mengambil topik mengenai ngabuburit. Nanti akan saya jelaskan mengenai apa sih yang dinamakan ngabuburit, kemudian bagaimana sejarahnya dan seberapa populer ngabuburit tersebut. Nah, kata ngabuburit sendiri berasal dari bahasa Sunda. Secara etimologi, kata burit bermakna senja, dan kata ngabuburit sendiri berarti jalan-jalan menunggu waktu sore. Nah, jika dibedah lagi, kata ngabuburit diyakini berasal dari sebuah kepanjangan, yaitu ngalantung ngadagoan burit, yang berarti bersantai sambil menunggu waktu sore. Nah, ngabuburit ini biasanya dilakukan ketika bulan puasa, lebih tepatnya itu bulan puasa suci Ramadan, tapi tidak menutup kemungkinan dilakukan ketika puasa sunnah. Nah, kemudian bagaimana sih definisi ngabuburit itu sendiri? Ngabuburit adalah sebuah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan sembari menunggu waktu berbuka puasa. Nah, pada umumnya kegiatan dari ngabuburit itu sendiri dilakukan pada bulan suci Ramadan seperti yang saya katakan sebelumnya, dan kegiatannya dapat berupa bermain-main, kemudian berjalan-jalan, bercengkrama ataupun ngobrol dengan teman ataupun kerabat, kemudian berolahraga, berikutnya itu mencari takjil ataupun berburu takjil, dan juga bisa diisi dengan berjualan takjil. Dan juga tak jarang orang-orang menghabiskan waktu ngabuburit untuk berdiam diri di taman atau menikmati waktu-waktu sore atau senja, dan juga tak menutup kemungkinan untuk beribadah ataupun mengaji, seperti mendengarkan kajian atau ceramah. Nah, kemudian bagaimana sih sejarah dari ngabuburit? Sejauh ini tak pernah ada catatan resmi sejak kapan ngabuburit itu menjadi kebiasaan masyarakat di waktu sore. Hanya saja ngabuburit sudah diyakini berlangsung sejak puluhan tahun silam. Nah, sejumlah orang itu sudah mendokumentasikan mengenai ngabuburit ini. Di antaranya keterangan bahwa masyarakat Bandung, yang lebih tepatnya berada di Jawa Barat, sudah terbiasa melakukan aktivitas ngabuburit ini di kawasan alun-alun Bandung sejak tahun 1950-an. Nah, hal itu tercatat pada jurnal Historia Madaniyah yang berjudul Tradisi Keagamaan Masyarakat Kota Bandung di Bulan Ramadan tahun 1990 sampai tahun 2000, karya dari 3 mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dalam jurnal tersebut, mereka menulis yaitu warga Bandung pada masa lalu mereka ngabuburit dengan cara ramai-ramai main ke taman ataupun ke lapangan olahraga. Kemudian mereka juga berenang dan menangkap ikan di Danau Cikapundung, atau juga mandi di pemandian umum, sumur bor dekat alun-alun. Nah, mereka mengatakan demikian. Nah, ngabuburit hingga sampai sekarang masih terus dilakukan. Akan tetapi semenjak adanya pandemi corona atau COVID-19, kegiatan ngabuburit kini telah dibatasi dengan menerapkan protokol kesehatan dan juga larangan untuk keluar rumah agar terhindar dari paparan virus corona. Nah, kemudian seberapa populer sih dari ngabuburit itu sendiri? Nah, saking populernya kata ngabuburit, pada tahun 2012 acara televisi ragam hiburan bertajuk Ngabuburit ditayangkan di Trans TV. Selain menyajikan komedi, acara ini juga menyajikan drama keagamaan. Kemudian pada tahun 2018, Trans TV menyiarkan acara serupa dengan judul Ngabuburit Happy.
Dan kemudian ada sebuah konser musik pada bulan Ramadan yang diselenggarakan pada sore hari, umumnya dibubuhi dengan istilah ngabuburit, seperti contohnya yaitu ngabuburit bersama Slank, kemudian ngabuburit bersama Iwan Fals, dan juga sebuah konser yang diberi tema yaitu ngabuburit konser with CO7. Nah, pada tahun 2016 terdapat sebuah pemutaran film pendek yang berjudul Ngabuburit atau Waiting for Iftar. Nah, film ini ditontonkan pada Jogja Netpark Asian Film Festival ke-14. Film ini bercerita tentang sepasang suami istri yang sedang berdiskusi tentang mudik lebaran saat menjelang buka puasa. Nah, saking terkenalnya kata ngabuburit ini, ada sejumlah komunitas di kota Bandung yang kemudian mengimprovisasi kata ngabuburit ini sendiri menjadi ngabuburit. Kata ini ditambahi dengan kata ride juga dalam bahasa Inggris yang berarti berkendara. Nah, komunitas tersebut bernama Shift Pemuda Hijrah. Nah, komunitas ini mempresentasikan ngabuburit atau ngabuburit sebenarnya tidak jauh beda dengan ngabuburit pada umumnya dan tidak meninggalkan esensi dari ngabuburit itu sendiri. Bahwasanya ngabuburit yaitu menunggu waktu berbuka puasa. Namun komunitas tersebut mengisi waktu ngabuburit mereka dengan berkendara, kemudian bermain skateboard, dan juga berolahraga freestyle BMX. Nah, kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Nah, beralih ke pertanyaan nomor 2, yaitu menurut kalian bagaimana perkembangan budaya ataupun kesenian Islam di negeri kita saat ini? Terlepas dari topik ngabuburit, kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan atau keadaan kesenian Islam di negeri kita ini, lebih terkhususnya di tempat saya tinggal. Nah, menurut kami, keadaan perkembangan kesenian Islam di negeri kita saat ini sudah mulai terhambat. Mengapa? Karena saat ini kita hidup zaman globalisasi. Globalisasi sendiri merupakan sebuah arus perkembangan zaman dengan berkembangnya teknologi canggih, dan zaman sudah mulai serba modern, dan hal tradisional pun sudah mulai sedikit demi sedikit tersingkirkan. Hal ini menyebabkan menurunnya perkembangan kesenian Islam karena dari kalangan balita sampai orang tua pun sudah terkena dampak dari globalisasi itu sendiri. Efek tersebut dapat berupa seperti kecanduan game, kemudian sosial media, kemudian dan pubing atau kecanduan gadget, dan kurangnya interaksi langsung antara individu yang satu dengan yang lain. Nah, di lain sisi, hal yang menurut saya membuat perkembangan kesenian Islam juga menurun adalah karena masa pandemi. Dampak pandemi, jika dikaji lebih dalam, berpengaruh cukup besar terhadap budaya kesenian Islam. Nah, semenjak adanya virus COVID-19, pemerintah membatasi kerumunan untuk sebisa mungkin menjaga jarak serta melarang warga untuk berkumpul dalam suatu tempat. Nah, hal ini berpengaruh besar terhadap perkembangan kesenian Islam. Yang mulanya sebelum pandemi terdapat banyak sekali budaya dan kesenian Islam yang digelar. Kini setelah pandemi, kebanyakan dilarang untuk dirayakan agar terhindar dari virus COVID-19 ini. Nah, salah satunya yaitu tradisi petik laut. Nah, ketika hari raya ke-7 kemarin, di pesisir laut Pasuruan yang merupakan kota tempat saya tinggal, tradisi petik laut ditiadakan oleh wali kota Pasuruan melalui surat keterangan tertulis. Nah, hal ini dikarenakan penerapan protokol kesehatan di masa pandemi. Nah, pemerintah sekitar nih mengkhawatirkan apabila upacara petik laut tetap dilakukan atau tetap dilaksanakan, dan yang dikhawatirkan oleh pemerintah sekitar yaitu akan menciptakan suatu gelombang kasus baru ataupun gelombang angka yang sangat besar. Maka dari itu upacara ditiadakan untuk sementara. Nah, beberapa kesenian Islam yang berikut ini merupakan
contoh beberapa kesenian Islam yang dulunya ketika saya masih kecil itu masih ramai dan sekarang sudah jarang ditemui, yaitu yang pertama adalah rebana. Nah, pada dulunya rebana ini cukup ramai di kalangan anak-anak dan remaja. Kesenian Islam berbentuk permainan musik yang terbuat dari kulit hewan ini jika dipukul mengeluarkan suara yang khas dan nyaring. Bentuk rebana sendiri kira-kira seperti ini. Nah, kesenian Islam satu ini ketika saya masih kecil dulu masih banyak yang memainkannya sekaligus untuk upaya melestarikan. Dan di tempat kami kesenian ini dilakukan hampir setiap hari setelah bubar sholat isya di masjid. Lantunan sholawat yang bernada dan musik religi dipadu dengan bunyi pukulan yang dihasilkan oleh rebana menciptakan suara yang enak didengar di telinga. Nah, kemudian ada tradisi oboran. Nah, tradisi ini diperingati setiap malam Sabtu Suro atau malam tahun baru Hijriah. Di tempat saya tinggal, tradisi ini dilakukan setelah sholat isya biasanya. Kemudian tradisi oboran ditandai dengan berkumpulnya warga-warga sekitar yang masing-masing membawa obor dan kemudian berjalan kaki sembari menggunakan busana muslim. Dan kemudian mereka berjalan kaki bebarengan untuk mengitari kampung layaknya sebuah pawai. Dulu ketika saya masih kecil, tradisi ini setiap tahunnya selalu dirayakan bersama. Namun dari tahun ke tahun tradisi ini mulai hilang. Sempat beberapa tahun terakhir di sebuah desa saya menemui tradisi ini masih diperingati. Namun setelah itu saya sudah tidak pernah menemui lagi tradisi oboran ini. Dan sebelum saya menutup video, marilah kita berdoa agar pandemi ini segera usai dan negeri Indonesia diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya seperti hari-hari biasanya. Semoga virus ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari negeri kita maupun dari dunia. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk menjawab dua pertanyaan ini. Apabila ada kekurangan ataupun kelebihan kata yang mungkin menyinggung hati para penonton, mohon dimaafkan dan dimaklumi karena saya masih belajar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.